Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perkembangan anak, terutama di bangku sekolah dasar, mencakup perubahan dalam kemampuan mental, fisik, emosional, psikis, serta keterampilan sosial. Sebagai pendidik, untuk memaksimalkan perkembangan peserta didik, kita perlu memahami prinsip-prinsip perkembangan anak. Beberapa komponen pentingnya meliputi yang pertama adalah hubungan antara perkembangan dan perubahan. Perkembangan anak melibatkan perubahan di berbagai aspek, baik fisik maupun psikologisnya. Pendidik harus peka terhadap perubahan ini untuk memberikan pembelajaran yang sesuai. Yang kedua adalah perbandingan perkembangan dengan perubahan berikutnya. Setiap anak berkembang pada jalur yang unik, sehingga pendidik perlu mengadaptasi pendidikan berdasarkan tahap perkembangan masing-masing anak. Yang ketiga adalah hubungan perkembangan dengan proses belajar dan pembelajaran. Pemahaman tentang tahap perkembangan anak memungkinkan pendidik untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pada tahapannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait prinsip-prinsip perkembangan menurut Harlack. Harlack mengatakan bahwa pertumbuhan dan juga perkembangan pada anak memiliki ciri-ciri yang digambarkan dari prinsip-prinsip yang tidak dapat diubah, yang meliputi 1. Fakta bahwa segala sesuatu berubah. Dari masa pembuahan hingga masa kematian, seorang manusia selalu mengalami perubahan dan juga transformasi yang bersifat konstan. Perubahan-perubahan yang biasa terjadi pada anak dalam masa perkembangannya diantaranya adalah perubahan ukuran tubuh dan juga perubahan tubuh seperti tinggi badan dan berat badan, serta perubahan mental seperti memori, logika, persepsi, dan juga imajinasi. Kemudian ada juga variasi proporsional, seperti perubahan rasio kepala dan juga tubuh anak. Kemudian yang ketiga ada hilangnya sifat-sifat lama, seperti hilangnya sifat egosentrisme pada anak. Kemudian ada lagi munculnya sifat-sifat baru pada anak, seperti munculnya sifat prososial. Kemudian yang kedua, ada perkembangan awal lebih besar daripada perkembangan selanjutnya. Mengapa demikian? Nah, gagasan ini diperkuat oleh 4 data. Yang pertama, pertumbuhan anak-anak didominasi oleh pengalaman dan juga pembelajaran. Yang kedua, dasar-dasar awal akan segera berkembang menjadi sebuah kebiasaan. Nah, yang tidak dilakukan lagi, hal ini akan berdampak pada penyesuaian sosial dan juga pribadi seorang anak di kehidupan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, jika dasar awal sudah tidak benar atau kurang benar, maka akan sulit untuk dirubah. Dan yang keempat ada, seseorang anak akan lebih mudah untuk melakukan penyesuaian terhadap dirinya sendiri jika perubahan itu dilakukan di awal. Kemudian, yang ketiga, perkembangan adalah hasil kedewasaan dan juga pembelajaran. Proses kedewasaan sendiri yaitu munculnya sifat-sifat yang mungkin ada dalam diri individu karena warisan genetik individu. Nah, hal ini akan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan anak. Sebagai contoh, peran filogenetik yang digunakan untuk duduk, merangkak, dan juga berjalan. Kemudian, perkembangan yang dihasilkan dari sebuah latihan atau usaha oleh seorang anak itu merupakan inti dari sebuah pembelajaran. Kemudian, yang keempat ada memungkinkan untuk meramalkan pola perkembangan. Di sini ada dua hukum yang digunakan. Yang pertama, hukum cephalocauda. Hukum ini menggambarkan perkembangan yang memanjang dari kepala hingga ke kaki. Hal ini menunjukkan bahwa kepala akan mengalami
kemajuan struktural, dan juga fungsional. Nah, baru kemudian bagian tubuh atau kaki lainnya akan mengikuti setelahnya. Kemudian, hukum yang kedua. Hukum yang kedua adalah hukum proksmodistal. Nah, hukum ini menggambarkan dari dekat ke jauh, yang contohnya adalah keterampilan lengan akan muncul sebelum keterampilan jari. Kemudian yang kelima ada ciri-ciri pola perkembangan dapat diprediksi. Aspek-aspek tertentu dari perkembangan juga dapat diramalkan, termasuk perkembangan mental dan juga fisik. Dari satu tahap ke tahap berikutnya, setiap anak memiliki perkembangan dengan cara yang sama. Sebelum bisa berjalan, seorang bayi tentunya sudah bisa berdiri. Seorang anak sebelum bisa menggambar persegi panjang, tentunya sudah bisa menggambar lingkaran. Nah, meskipun terdapat perbedaan individu dalam tingkat perkembangannya ini, tetapi pola-pola seperti tadi tidak akan pernah berubah. Kemudian, yang keenam ada perkembangan bervariasi dari orang ke orang. Artinya, perkembangan itu setiap individu berbeda. Nah, setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diprediksi dengan cara dan kecepatannya masing-masing, meskipun semua anak memiliki perkembangan dengan cara yang sama. Nah, ada beberapa anak yang dapat tumbuh atau berkembang dengan cepat, ada juga yang berkembang tidak teratur, ada yang berkembang dengan lancar. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor biologis dan juga genetik yang berbeda. Selain itu, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi hal ini. Kemudian, yang ketujuh ada kemungkinan resiko pada setiap tahap perkembangan. Pola perkembangan tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada risiko pada setiap usia yang dapat menggagalkannya. Di antara faktor-faktor yang dapat mengakibatkannya adalah lingkungan anak itu sendiri. Resiko-resiko ini berpotensi mengganggu integrasi sosial, psikologi, dan juga fisik seorang anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan menurut Paul Beltes. Menurut Paul Beltes, perkembangan merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Proses ini melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Berikut beberapa prinsip yang penting menurut Paul Beltes. Yang pertama, perkembangan terjadi sepanjang hidup. Perkembangan ini terjadi seterusnya dan tidak berhenti. Maksudnya, perkembangan mulai dari balita umur 0 sampai 5 tahun, anak-anak umur 5 sampai 10 tahun, remaja mulai umur 10 sampai 19 tahun, dewasa mulai umur 19 dan seterusnya. Jadi, mulai anak-anak lahir dan tua selalu mengalami perkembangan yang tidak henti. Yang kedua, perkembangan bersifat multidimensi, merupakan perkembangan yang melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional, seperti perubahan fisiologis dan fisik pada masa remaja, seperti pubertas. Perkembangan kemampuan kognitif tingkat lanjut seperti kemampuan berpikir abstrak, artinya seseorang semakin bertambah usia akan semakin bertambah tingkat kecerdasannya dan pengalamannya. Terus ada perubahan sosial dan emosional, mencakup sikap, pengaturan emosi terhadap masyarakat, terutama teman sebaya atau teman dekat. Masa ini, remaja mulai mengendalikan emosi dan perasaan pada lawan jenis, misalnya mulai mendekati lawan jenis dan menaruh perasaan. Yang ketiga, perkembangan bersifat mutiara. Perkembangan mutiara merupakan perkembangan yang melibatkan perubahan seseorang secara bergantian, baik menurun dan meningkat. Perubahan dalam hal fisik, emosi, psikologi, meningkat dan menurunnya stamina karena faktor usia, proses individu dalam menghadapi perkembangan dan beradaptasi, serta perkembangan dalam menghasilkan keuntungan dan kerugian dalam hidup.
Yang keempat, perkembangan bersifat plastis adalah perkembangan manusia dapat diubah, dibentuk, dan mengikuti perubahan karakteristik mengikuti perilakunya. Misalnya, orang tua dapat terus belajar dalam meningkatkan kemampuan dan pengalamannya, otak dapat terus beradaptasi, dan kemampuan penalaran seseorang dapat ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan berkelanjutan. Yang kelima, perkembangan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dan kontekstual. Perkembangan sosial budaya kontekstual mempengaruhi perkembangan pengalaman individu, termasuk tradisi, nilai agama, dan yang menghubungkan dengan peristiwa kehidupan. Yang keenam, atau yang terakhir, perkembangan bersifat multidisiplin. Perkembangan manusia melibatkan berbagai bidang ilmu sebagai dasar pembentukan pemahaman baru dalam perkembangan sepanjang hidup. Contoh, seorang anak akan memiliki penalaran yang lebih luas dan lebih meningkat jika memiliki berbagai ilmu yang menjelaskan berbagai aspek ilmu yang lebih luas. Dari uraian di atas, menurut Paul Beltes dapat disimpulkan bahwa perkembangan itu terjadi semua fase perkembangan, yaitu dari balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Perkembangan ini melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional, serta melibatkan beberapa prinsip perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip perkembangan menurut John Piaget. Menurut John Piaget, prinsip perkembangan kognitif anak dibagi menjadi 4 tahap utama. Prinsip ini menekankan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui proses konstruktif, di mana anak aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungannya. Untuk prinsip-prinsipnya, yang pertama ada asimilasi, yaitu proses di mana anak mengintegrasikan informasi atau pengalaman baru ke dalam skema yang sudah ada. Yang kedua ada akomodasi, yaitu proses penyesuaian atau perubahan skema yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan informasi atau pengalaman baru. Yang ketiga ada ekuilibrasi, yaitu proses keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Ia mencoba mengasimilasi informasi tersebut. Jika tidak berhasil, ia akan mengakomodasi atau mengubah skemanya untuk mencapai pemahaman yang seimbang. Yang keempat ada skema. Skema adalah struktur mental atau kerangka yang digunakan anak untuk mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi. Seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman, skema menjadi kompleks dan terorganisir. Yang kelima ada pembelajaran aktif. Piaget percaya bahwa anak belajar melalui interaksi aktif dengan lingkungan mereka, baik melalui eksplorasi, manipulasi objek, maupun percakapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan menurut Miller. Prinsip psikologi perkembangan anak dibagi menjadi 6 tahap utama. Prinsip ini juga menyajikan sebuah telaah yang mendetail mengenai perkembangan individu dengan mengartikulasi beberapa prinsip utama, yaitu beberapa prinsip tersebut adalah yang pertama, perkembangan dikonseptualisasikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan berlangsung seumur hidup. Yang kedua, berbagai aspek perkembangan saling bergantung dan saling mempengaruhi. Yang ketiga, lintasan perkembangan menunjukkan variasi kecepatan antar individu. Yang keempat, setiap fase perkembangan dibedakan oleh karakteristik yang spesifik dan dapat diidentifikasi. Yang kelima, individu-individu yang khas pasti akan melewati tahap-tahap perkembangan yang berurutan. Dan yang terakhir, perkembangan mengikuti pola dan arah yang dapat diprediksi. Miller juga seorang psikologi kognitif yang memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang bagaimana manusia memproses dan mengingat informasi. Meskipun Miller tidak mengembangkan teori perkembangan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, prinsip-prinsip yang dia ajukan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kognisi manusia berkembang, terutama dalam hal kapasitas memori dan pengolahan informasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah implementasi prinsip-prinsip perkembangan dalam pembelajaran.
untuk memastikan bahwa pembelajaran yang dimaksud sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, tentunya kita memerlukan prinsip-prinsip perkembangan. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan pendidik dalam menerapkan prinsip-prinsip perkembangan di dalam kelas, yang pertama, fase perkembangan peserta didik harus dipertimbangkan ketika memilih, mempersiapkan, atau menggunakan baik itu materi, teknik pendekatan, sumber daya, dan juga evaluasi belajar mengajar. Yang kedua, program belajar mengajar disusun ke dalam beberapa tingkatan ataupun tahapan, seperti dari yang sederhana ke yang rumit, dari yang mudah ke yang sulit, dan juga menerapkan konsep perbaikan berkelanjutan dan belajar tuntas. Kemudian, yang ketiga ada program atau kita dapat mengakomodasikan karakteristik masing-masing peserta didik sehingga dapat menyusun sebuah pembelajaran secara fleksibel dan tidak kaku. Kemudian, yang keempat, kita dapat melakukan berbagai macam kegiatan sehingga pembelajaran di dalam kelas tidak terlalu kelihatan monoton. Kemudian, yang terakhir adalah memanfaatkan berbagai media dan materi pendidikan, sehingga peserta didik di sini dapat berpartisipasi secara penuh dengan memanfaatkan tahap perkembangan yang berbeda-beda.